Assalamualaikum, dosen Supyan. Ya, Sambil nunggu yang lain, nanti ya Kang, ntar. ya sebentar. Dimulai aja atau bagaimana, eh, Pak dosen? Karena ini semuanya memang di YouTube sih ininya. Ya nanti Kang, saya apa namanya? Iya, siap, siap, siap. Sambil nunggu yang lain juga sih. Selamat datang untuk Bu Lilis ya, Bu Lilis Malikatus Sakinah 2019. Bang Baril, Ya, halo. halo. Ya, Lanjutkan, lanjutkan. Sambil nunggu yang lain juga ini pada masuk. Sebentar. Sambil dikasih lagu biar ada enakan.
udah masuk itu belum Kang Baril? Apa kan? Hah? Sudah mulai masuk itu? Kalau di Belum ya? banyak kan? Udah ada nonton kalau di YouTube. Ntar saya Ya, ada aja. Assalamualaikum TGA. itu benar. Ya, alhamdulillah. Kelajian ini. Ini aja pakai ini lampu yang agak gelap-gelap biar anak-anak. Gimana, sudah mulai ini atau belum mulai? Belum, masih nunggu yang lain. Masih sebentar lagi. Oke. Di Lombok atau di mana? Ustaz Anwar? Lombok. Lombok. Lagi di Lombok. Oh, Lombok. Iya. Belum sempat kemana-mana ini. Belum sempat ke Jakarta. Apalagi ke Jakarta. Wah, dananya harus banyak. Ini ada konsumsian tuh. Lombok itu yang sekeliling ada yang murah. Ada. Iya, Ciciling. Iya. Tapi kan belum ada rencana ke sana, Mas. Kali-kali sama anaknya dibawa ke Jakarta. Baru umur beberapa hari ini. Baru lahiran istri. Baru lahir. Mingguan. Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Cewek. Cewek. Iya. Jadi kita yang ini kan. Kok jadi kita yang webinar. Kita didengar sama orang. Oh, ada Anwar nih. Ada. Ya, Kang Tuan ya. Guru Anwar. Aduh, Abang Anwar sudah berbini makin gemuk aja nih. Iya benar. Luar biasa ini. Ayolah segeralah, Kang Sufyan. Biar tahu rasanya berumah tangga. Belum nanti nih. Coba kirimin itu dong, contoh-contoh tesis Kang Sufyan. Biar kita garap itu tesis. Banyak kalau contoh-contoh. Ya yang berkaitan dengan sejarah. Kemarin ini Kang Bahri itu tesisnya tentang apa di UIN kemarin? Saya tentang tasawuf, tarekat Sadiliyah. Berarti kemarin jurusannya ini ya, pengkajian Islam bagaimana? Pengkajian Islam itu ke Pak Ali ininya. Ke Pak Ali. Yuk, mana lagi yang lain ini? Kok baru 5 orang nih yang gabung ini? Iya, memang dibuat sesantai mungkin, Kang Anwar. Kalau undangannya sih memang nyebarnya tuh di YouTube. Iya.
Mantap. Ini di pondok apa di mana ini? Di pondok. Rumah aja deh. Wih, itu di perpus itu ya? Di perpus. Ya, Oh, jangan biar salah kalau tadinya nggak mau pakai peci, ada Bang Anwar, tapi pakai peci saya bilang pakai peci. Itu bertahan. Bang Anwar Lombok lagi musim apa ini? Lagi musim kemarau. Kemarau. Ya, Oktober kan. Oktober, November. Biasa nanti Januari atau Februari baru dia musim hujan. Iya. Musim apa maksudnya nih? Musim Ya di Lombok itu kalau di Indramayu ini lagi musim mangga, Bang. Musim mangga. Oh, itu maksudnya. Di sini mangga juga. Oh, mangga. Iya. Mangga madu. Musim mangga. Siapa jadi anunya nih sekarang nih? Yang jadi narasumbernya. Dosen Sufyan. Dosen Sufyan. Dosen narasumbernya. Dosen Ma'had Ali Jakarta. Ada aja. Ya ini mah iseng aja. Nih, dapat beasiswa ini. Udah saya dapat door prize. 20 juta loh. Iya. Kaget saya. Bisa bayar ini. Coba. Gimana cara anunya nanti nih? Cara apa namanya? Pengundiannya. Mendapatkannya. Ya. Itu dong. Kita Ada ya. ini. Ini tuan rumah dulu kayaknya. Iya. Oke ya. Gimana kabarnya udah? Ayo, kayaknya kita ini aja. Saya nitip ini Kang Baril, nitip dua file ke Kang Baril ya. Iya. Dua. Dipresentasikan. Ini masih bukan webinar sih, sharing-sharingnya aja lah. Webinar terlalu berat ya. Ini sebentar dibuka dulu. Ini ada videonya ya Kang Spin ya? Ya, video. Sebentar. Proses buka PPT-nya dulu. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikirkanlah benarku tentang cinta terlarang. Selama ini ku pendam. Jangan salahkan keadaan ini sayang. Semua adalah keterbatasanku saja. Tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba dan aku tak mampu. Tak bisa lagi mencintaimu dengan sisi langitku. Aku tak sanggup menjadi binasa. Aku tak sanggup. Tak ada satupun yang mungkin bisa terima kau seperti aku. Mohon jangan salahkan aku.
dirinya Wah, ada Malika di sini. Ya, lebih Ustaz. Lebih lagi. Baik. Lebih. Ya, Gimana sudah mau mulai nih? Ayo, sebentar. Ini lagi masukin ke presentasinya. Oke. tak bisa lagi mencintai. Mawar gimana lagi dulu? Apa di mana ini? Kang Baril, kalau enggak saya aja yang masukin aja. Ya. Silakan. Saya masukin file aja sama saya. Baik, mungkin dibuka dulu ya, Pak Dosen Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita dapat bermuajahah, dapat berkumpul di kesempatan yang sangat berbahagia. Kenapa sangat berbahagia? Karena bisa ketemu dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi, orang-orang yang seperti Tuan Guru Anwar ini sangat luar biasa sekali. Dan dalam momen Hari Pahlawan ini kami sengaja untuk membuat acara ya semacam diskusi lah yang diselenggarakan oleh Yayasan Bakti Sakimia. Yayasan Bakti Sakimia ini adalah atau yayasan yang memberikan pemerataan pendidikan kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Harapannya seluruh anak-anak di Indonesia yang memang belum bisa mendapatkan beasiswa dan memang perlu dibantu gitu. Yang kedua, kemudian juga terima kasih buat sahabat-sahabat yang malam hari ini sudah bersedia untuk gabung, sudah bersedia untuk hadir di acara webinar ini. Sesungguhnya acara webinar ini adalah bukti atau bagian daripada kecintaan kita kepada para pejuang, para pahlawan kita yang sudah mendahului kita, dan dengan cara mensyukurinya adalah dengan melalui webinar ini. Dan malam hari ini pemateri atau narasumbernya yaitu tunggal, yaitu ada Pak Dosen Sufyan Sapi'i, yang mana beliau ini adalah dosen di Ma'had Ali As-Siddiqiyah Jakarta. Beliau spesialis tentang sejarah, S1-nya sejarah, S2-nya juga sejarah atau magisternya sejarah. Nah, untuk berikutnya langsung saja mungkin ke pemaparan pemateri. Tapi sebelum pemaparan pemateri, saya ingin menyampaikan tentang tadi
yang disampaikan oleh Kang Anwar. Door prize. Door prize itu Kang Anwar benar adanya. Door prize itu memang kita sediakan dalam berupa tabungan pendidikan yang hanya digunakan di lembaga kami. Jadi kami mempunyai beberapa program di bidang pendidikan. Ya salah satunya adalah memfasilitasi tabungan pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi atau PT ya. Dan kami juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi swasta yang ada di wilayah Indramayu. Jadi bentuk daripada beasiswa ini betul adanya, nyata adanya, karena ya itu tadi. Jadi bentuknya adalah biaya pendidikan yang diakumulasikan, baik nanti biaya di kampus. Kita ada program double degree, yang mana double degree ini adalah program dengan 2 gelar sekaligus. Yang pertama gelar di kampus kami, Universitas Sakimia, dan yang kedua yaitu di kampus yang kita kerjasamakan. Jadi program double degree ini sejatinya adalah sebagai jawaban untuk anak-anak yang ingin kuliahnya sekali tapi mendapatkan 2 gelar atau mendapatkan 2 legalitas. Dan di Universitas Hakimia ini memang sudah mengadakan program itu, dan bila teman-teman atau saudara-saudara atau sepupunya atau siapa sajalah yang ingin untuk mendaftar atau ingin melamar program ini juga bisa. Jadi untuk door prize nanti saya hanya mengacak siapa yang rangkumannya paling lengkap, kan nanti ada di kolom komentar itu bisa teman-teman catat apa saja materi yang disampaikan oleh pemateri. Dan yang paling lengkap 3, ini ada pesertanya sedikit ya, tapi nggak apa-apa, 3 terlengkap pertama. Kalau di YouTube-nya sih lumayan banyak ini, kalau yang Meet-nya yang sedikit. Jadi 3 apa ya, ngeringkes atau yang paling lengkap dari hasil materinya itu akan kita hubungi. Dan jangan lupa nanti mengisi absensi yang sudah disediakan linknya di YouTube. Jadi silakan nanti dibuka, linknya diisi, dan nanti akan kami nilai siapa yang paling lengkap catatannya. Itulah 3 pemenang yang akan meraih atau yang berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa atau tabungan pendidikan senilai 20 juta. Jadi memang benar adanya 20 juta, dan ini terbuka buat siapa saja yang ingin memang benar-benar mendapatkannya. Acara yang kedua mungkin langsung saja ke pemaparan pemateri ya, Pak Dosen Sofyan. Kepada Pak Dosen Sofyan, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa Kang ya? Ini ya, apa namanya? Sudah. Tapi ini tampilannya videonya Mas. Nah, ini sudah. Yang presentasinya sudah masuk ya? Presentasinya belum ini. Belum.
Gak apa-apa kalau Sudah saya share sih. ya. Ah ini nih masuk nih. Sebentar. Share mundur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma hdina hidayatan shawab. Yang saya hormati hadirin sekalian, khususnya tuan rumah, Kang Bahril, ya, Pak Qadimul Mahad Yayasan Ibnu Sakimiyah, yang tidak pernah berhenti untuk senantiasa mengabdi kepada masyarakat Indramayu dan sekitarnya. Senang sekali saya bisa diajak bercimpung di dalam yayasan tersebut, meskipun tidak banyak yang bisa saya sampaikan atau saya lakukan di sana, mengingat keterbatasan saya di sini dan juga ketidakmampuan saya untuk membuat suatu lompatan-lompatan seperti apa yang dilakukan oleh Kang Bahril. Dan rekan-rekan sekalian, hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini izinkanlah saya untuk sharing-sharing atau berbagi ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kami. Dan kebetulan pada malam hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan. Dan Hari Pahlawan memang cukup krusial untuk diingat karena itu adalah kunci dari adanya kemerdekaan kita. Kita sebagai sebuah bangsa tentu membutuhkan alasan-alasan yang harus dijelaskan agar anak cucu kita atau generasi berikutnya bisa memahami apa yang penting untuk diketahui, bahwa setiap anak muda itu perlu tahu sejarahnya gitu, kira-kira sejarah itu sederhana. Nah, pada malam hari ini saya diajak oleh Kang Bahril untuk sharing ya, terkait mengenai Hari Pahlawan, ulama dan juga nasionalisme. Saya sudah buat PowerPoint buat rekan-rekan sekalian, sudah menyiapkan beberapa pembahasan terkait hal itu. Mungkin bisa ditampilkan Kang Bahril. Iya ya, sebentar. Ya, intinya pada malam hari ini saya punya 3 hal penting buat teman-teman sekalian, bahwa selain melihat kemerdekaan kita sebagai sebuah anugerah, ya, tapi kita harus melihat alasan-alasan dan sebab-sebab terjadinya kemerdekaan. Dan pada malam hari ini tentu yang dijadikan sudut pandang itu bagaimana ulama kita menjadi bagian daripada kemerdekaan negara kita. Nah, makanya tema yang diambil pada malam hari ini untuk kami gunakan adalah ulama, kepahlawanan, dan nasionalisme. 3 hal ini adalah kata kunci dari adanya sejarah kita sebagai sebuah bangsa, dan juga sejarah kita sebagai sebuah penganut keagamaan, serta sejarah kita sebagai sebuah komunitas muslim, ya, khususnya di Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar. Dek kedua lu. Di kanu deh coba. Kemudian pada malam hari ini juga agar tidak terlalu jauh, agar tidak terlalu luas menjelaskan pahlawan atau dan juga sejarah nasionalisme, maka saya membuat batasan-batasan yang terkait mengenai Hari Pahlawan dan juga nasionalisme. Jadi maaf Kang Bahril belum muncul kayaknya. Belum ya? Ini tapi di sini udah ini nih, sebentar. Udah ya. Yang PPT kan ya? Nah, ini muncul nih. Tapi di YouTube belum muncul. Belum ya?
Udah di YouTube nih, udah nih, Oh, sudah nih. Em, baru layar anunya doang yang muncul ini. ada tiga Baru layar judul doang. ada tiga kunci, yaitu ulama, pahlawanan, dan nasionalisme, sebuah catatan lintasan sejarah Indonesia. Kenapa sebuah catatan lintasan sejarah Indonesia? Karena memang ini tidak bisa terbahas semua. Apalagi kalau kita melihat itu masa sejarah kan panjang ya. Indonesia itu sudah berdiri beribu-ribu tahun lamanya. Nusantara sudah berdiri berabad-abad lamanya, maka yang menjadi titik tolak di sini adalah, titik berangkat di sini adalah sejak abad ke-15 berikutnya. Oke, sebelum berlanjut lebih jauh mengenai ulama kepahlawanan dan nasionalisme, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alasan adanya Hari Pahlawan. Hari Pahlawan sebagaimana kita ketahui selalu diperingati setiap tanggal 10 November uh, uh, dalam setiap tahunnya ya. Dan itu ada alasannya gitu, ada sebabnya, ada sejarahnya, dan ada kisahnya juga kenapa setiap tanggal 10 November, dan kenapa tanggal tersebut perlu diperingati sebagai sebuah memorial date gitu, atau tanggal-tanggal bersejarah. Satu di antaranya adalah karena pada saat itu, di sini ada arsipnya, saya sudah menyiapkan arsip di sini. Ada beberapa arsip yang saya masukkan di sini mengenai Hari Pahlawan. Arsip yang pertama itu, oke, next. Yang pertama itu kita perlu melihat Hari Pahlawan itu ditentukan tanggal 10 November karena menarik tanggal yang sama pada 10 November 1945, atau masa di mana terjadinya perlawanan masyarakat Surabaya terhadap agresi militer Belanda yang kedua. Jadi ketika Indonesia sudah merdeka 17 Agustus 45, tapi rupanya setelah itu masih ada ketidakpercayaan atau ketidakrelaan beberapa negara, khususnya negara Belanda dan juga Inggris yang kemudian menjadi sekutu, sehingga mereka kemudian membentuk gerakan yang namanya Gerakan Sekutu untuk mengambil alih kemerdekaan yang tidak begitu disetujui oleh mereka. Nah, satu yang menjadi titik tolak di sini sehingga menimbulkan gerakan baru ya, gerakan Islam baru yang itu kemudian dikomandoi oleh para ulama yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan, di mana pada hari itu terjadi yang namanya nanti ada yang akan kami sebut sebagai jadi masa resolusi kita. Nah, hadirin sekalian, sambil berlanjut ke slide berikutnya, menunggu teknis. Nah, ini slide berikutnya muncul Hari Pahlawan, ketentuan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Ini ditentukan oleh arsip yang ditemukan atau arsip yang berada di Arsip Nasional ya. ANRI itu menyebutkan bahwa tanggal tahun 1959, khususnya Kepres tahun 99 tahun 316 tentang hari-hari libur nasional bukan hari libur, situ disebutkan bahwa Soekarno menandatangani 6 hari khusus di mana hari itu dipakai atau ditentukan sebagai hari libur, hari nasional tapi bukan libur gitu. Ya, makanya sebenarnya hari ini makanya hari ini tidak ada liburnya ya bagi para pegawai. Ada Hari Pendidikan Nasional, ada Hari Kebangkitan Nasional, ada Angkatan Perang, ada Sumpah Pemuda, ada Hari Pahlawan, serta yang terakhir adalah Hari Ibu. Nah ini arsip ini kemudian menjadi semakin kuat ketika kemudian ada yang dilakukan oleh Bung Karno pada slide berikutnya, di mana Bung Karno melakukan lawatan ke Bali. Ya, slide berikutnya itu Bung Karno melakukan lawatan ke Bali untuk
melakukan atau memperingati Hari Pahlawan. Jadi ketika 10 November 59 itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional, ya Hari Pahlawan, tetapi setahun sebelumnya Bung Karno sudah berangkat ke Bali, kemudian beliau melakukan peringatan Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Artinya setiap tanggal 10 November sebelum adanya Kepres tahun 58, Bung Karno sudah memperingati Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Yang itu menunjukkan atau merujuk kepada terjadinya The Battle of Surabaya. Dalam sejarah namanya The Battle of Surabaya. Pada slide ini dijelaskan bahwa Bung Karno sebelum adanya keputusan Presiden tahun 59, Bung Karno sudah melakukan peringatan Hari Pahlawan ya, tahun 58, tanggal yang sama. Ini dibuktikan dengan arsip yang ditemukan di foto Kempen RI ya, Kementerian Penerangan RI. Kalau sekarang Kemkominfo kalau sekarang itu. Di mana tertulis di sana tanggal tahun 58, itu Bung Karno berangkat ke Bali dan memperingati Hari Pahlawan. Di sana bisa kita lihat ya, bangsa yang menghormati pahlawannya adalah bangsa yang besar. Nah, slide berikutnya kita bisa lihat bahwa Hari Pahlawan tanggal 10 November di mana SK Presiden itu, Kepres Presiden itu kan, muncul adanya penentuan pahlawan yang pertama. Maka tanggal berikutnya, slide berikutnya itu 58 tadi ya. Ketika 58 Bung Karno berangkat ke Bali, 59 kemudian Bung Karno menetapkan hari tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, maka pada saat itu juga beberapa hari berikutnya Bung Karno menentukan kira-kira siapa nih tokoh pertama yang menjadi pahlawan atau menjadi ikon untuk dimulainya 10 November sebagai Hari Pahlawan. Waktu itu belum tokoh yang tepat. Kenapa? Karena tokoh-tokoh perjuangan saat itu masih hidup. Ya. Bung Tomo yang masih hidup, Bung Karno yang masih hidup, ya Bung Hatta juga masih hidup, dan seluruh tokoh-tokoh pergerakan atau revolusi itu masih hidup. Hingga saat itu ditentukan tokoh yang lebih tua siapa. Bukanlah tokoh yang bernama Abdul Muiz. Abdul Muiz ini dikenal sebagai seorang politisi, penulis, ya bahkan beberapa tulisannya itu sampai sekarang terus diterjemahkan, ditransliterasi ke dalam bahasa-bahasa luar negeri. Itu pertama kali dianugerahi pada 30 Agustus 1959, yang artinya pada saat itu Bung Karno sudah menandatangani pahlawan pertama sebagai ikon kemerdekaan, ikon Hari Pahlawan atau Hari Pahlawan Indonesia. Nah, kenapa kemudian menentukan Abdul Muiz ya, Bapak Abdul Muiz ini? Karena dia sebagai tokoh yang berperan Kopstrat, beliau di Partai Syarikat Islam, di Kopstrat atau di MPR-nya sekarang gitu. Kemudian juga beliau seorang penulis yang terkenal, dan juga beliau juga termasuk orang yang aktif dalam melakukan mobilisasi massa dalam hal jurnalistik gitu. Sehingga Bung Karno memberikan pahlawan pertama ini kepada kepada Abdul Muiz. Sampai 2014 tercatat 176 pria dan 15 wanita telah menjadi ikon pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia, khususnya melalui Kementerian Sosial. Kita tahu ya bahwa penentuan pahlawan nasional itu harus melewati Kementerian Sosial sebelum diajukan kepada Presiden. Yang artinya sampai sekarang 176 pria dan 15 wanita itu sudah melewati sedemikian rupa teknis ya untuk bisa diajukan menjadi pahlawan. Tentu ini 2014 sampai sekarang 2020
6 tahun itu pasti sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul. Bahkan tanggal ini, hari ini, ya hari kemerdekaan atau hari pahlawan ini pun Presiden menetapkan sekitar 4 sampai 5 pahlawan yang baru. Termasuk diantaranya Kapolri pertama kita itu juga ditetapkan sebagai pahlawan dan beberapa tokoh lainnya. Nah, itu adalah sedikit sejarah mengenai ditentukannya Hari Pahlawan. Kenapa ada Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November? Nanti setelah ini kita akan menjelaskan kenapa harus tanggal 10 November. Hadirin sekalian yang berbahagia maupun dimanapun Anda berada, ini foto Pablo Muiz ya, bisa teman-teman lihat, bisa kita lihat di sini. Saya ambil foto dari Pekan Buku Indonesia. Fotonya Oke, slide berikutnya di sini kita bisa lihat tuh ada sedemikian rupa jumlah pahlawan yang ditetapkan oleh Republik Indonesia. Beberapa tokoh, deret-deret tokoh yang hadir dalam slide ini adalah tokoh-tokoh yang sudah ditetapkan menjadi seorang pahlawan, ya. Katakanlah pahlawan dalam kemerdekaan Indonesia. Tentu faktanya jumlah pahlawan tersebut di atas hanyalah simbol dari jumlah keseluruhan pahlawan yang telah berjasa dalam meneguhkan berdirinya negeri Indonesia ini. Sebab setiap dari tokoh tersebut pasti memiliki kaitan dengan tokoh lainnya yang mungkin tidak banyak tercatat oleh literatur dan cenderung berjuang di balik layar. Artinya kalau kita perhatikan, tokoh-tokoh di sini adalah simbol daripada tokoh perjuangan. Kenapa dikatakan simbol? Ya, beliau-beliau tentu dikatakan sebagai seorang pejuang. Tetapi harus diyakini pula bahwa ada pejuang lainnya yang berjuang sedemikian rupa untuk meneguhkan kemerdekaan kita, untuk menjaga kemerdekaan kita dan menjaga keutuhan negeri ini. Dan itu enggak semuanya bisa dimasukkan dalam pahlawan. Kita tahu ya, misalnya ada ikon pahlawan di sini misalnya ya, ada seorang kapten atau seorang jenderal atau seorang pangeran misalnya ya, atau seorang tokoh besar di dalam slide itu, maka kita bisa lihat bahwa tokoh tersebut tidak akan bisa berjuang sendiri. Nah, pasti beliau memiliki pasukan-pasukan, memiliki anggota, memiliki hubungan dengan beberapa kerabat lainnya sehingga menjadi sebuah gerakan untuk melawan penjajahan. Makanya pada slide ini atau pada tema ini saya mengatakan bahwa kita bisa melihat pahlawan itu secara ikon dalam pahlawan yang ada di dalam tabel ini ya. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa banyak sekali pahlawan lainnya yang harus kita ingat bahwa mereka juga punya peran yang sama, hanya saja mungkin tidak tercatat dalam literatur dan tidak terlihat karena mereka berjuang atau lebih memilih berjuang berada di belakang layar. Nah, hadirin yang berbahagia, tema yang ini menunjukkan bahwa kita perlu juga menyadari gitu, ada pejuang-pejuang lain yang harus kita berikan porsi yang sama gitu. Makanya pada slide berikutnya misalnya kita bisa lihat nih tanggal 10 November itu kemudian menjadi ikon Hari Pahlawan. Artinya apa? Artinya sebenarnya penentuan Hari Pahlawan itu tidak terbatas pada 10 November saja. Setiap hari itu kita perlu untuk mengingat jasa para pahlawan. Setiap hari kita juga perlu untuk mengingat peran-peran besar di balik keutuhan negara ini, dan juga kita perlu melihat banyak tokoh terlibat dalam keutuhan negeri ini. Gitu. Nah, sampai kemudian Bung Karno menetapkan tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Yang kemudian tadi di awal sudah dijelaskan ada yang namanya Kepres tahun 59. Nah,
Sebagaimana kita mengenal penentuan 10 November 1945 sebagai Hari Pahlawan, seperti itu juga ada kaitannya perjuangan para rakyat Surabaya dalam beberapa peristiwa sebelumnya. Sebab memang sejarah itu selalu merupakan kejadian yang saling berkaitan atau interconnected events. Ya, sejarah itu sebagai sebuah kisah masa lalu dan juga sebagai sebuah ilmu punya rumus yang namanya interconnected events, atau satu kejadian itu memiliki keterkaitan dengan kejadian yang lainnya, tidak terputus. Atau satu kejadian itu bisa jadi merupakan sebab atau akibat dari kejadian yang lainnya. Atau bisa juga misalnya satu kejadian itu merupakan penjelas, atau satu kejadian itu merupakan perincian dari kejadian yang lainnya. Itu interconnected events namanya dalam ilmu sejarah. Dalam ilmu sejarah ini kemudian penentuan 10 November juga itu adalah satu events yang memiliki events yang lainnya gitu. Jadi makanya pada 10 November ini kita harus melihat ya rel event-event sebelumnya sehingga muncul tanggal 10 November. Nah, puncak dari perjuangan itu 10 November itu adalah apa yang disebut sebagai resolusi jihad. Sini ada arsip yang membahas mengenai resolusi jihad di koran tahun 45. Kemudian beberapa arsip nanti di bawahnya juga ada. Dan itu adalah contoh puncak dari perjuangan yang disebut sebagai resolusi jihad. Artinya apa? Artinya pada 10 November ini rupanya ada satu keterkaitan lainnya dengan events yang lainnya, yaitu ada yang namanya resolusi jihad. Tapi tentu saja ini bukan hal yang mutlak sebagai satu hal penunjang. Artinya bukan satu-satunya hal penunjang adanya 10 November. Hanya saja konsep ini menjadi salah satu contoh keterkaitan erat puncak antara perjuangan negara dan agama dalam satu tarikan nafas yang sama. Maksudnya ketika tema kita adalah ulama pahlawanan, ya maka saya cari hal-hal yang sifatnya membahas antara tarikan nafas yang sama, negara dan agama. Hadirin yang berbahagia, kita berlanjut pada slide berikutnya. Kita bisa lihat nih, ketika tadi 10 November adalah Hari Pahlawan, maka kemudian sebelumnya ada resolusi jihad, yang tentu saja ya perlu digarisbawahi bahwa itu bukan satu-satunya hal, satu-satunya penentu daripada 10 November, tapi itu bagian erat ya, terkaitan erat antara 10 November itu. Namun demikian, resolusi jihad adalah sebuah hasil dari pertalian panjang sejarah sebelumnya tadi, interconnected event itu tadi, artinya ada keterkaitan satu event dengan event yang lainnya. Nah rupanya resolusi jihad ini juga bukan satu-satunya event gitu. Jadi ada event yang lainnya yang mendukung, yang rupanya itu bisa ditemukan dalam pertalian antara guru-guru dan murid atau patron and client yang dikenal sebagai guru-guru agama atau ulama yang terjalin berabad-abad lama. Artinya resolusi jihad juga bukan merupakan hal yang utuh, bukan merupakan hal yang utuh satu bagian, tapi juga merupakan hal yang merupakan bagian yang penting dari event-event lainnya yang ada di event-event lainnya yang ada di Indonesia gitulah, sejarah Indonesia. Oke, berikutnya mungkin Kang Maril sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 ya? Iya, ayo asik ini kayak bahasanya ini. Lanjut, Ya, lanjut. ini sudah muncul ya di YouTube ya. Nggak apa-apa sih. Nah, pada pembahasan ini tentu tidak bisa dijelaskan secara panjang lebar ya mengenai ulama dan kepahlawanan. Makanya saya hanya membuat timeline saja di sini. Artinya timeline itu ya garis besarnya gitu, dari waktu dalam abad ke abad bagaimana
ulama atau guru-guru agama ini memiliki peran dalam mempertahankan kemerdekaan ini atau mempertahankan wilayah lah. Itu kan belum ada negara Indonesia ya. Makanya mempertahankan wilayah yang kemudian kita mengenalnya sebagai Indonesia. Pertama bisa kita lihat sejak abad ke-10 ya. Ini kenapa mulai abad 10? Karena jika ditarik lebih jauh lagi ya sejak abad ke-7 atau abad ke-6 dan seterusnya, itu ya memang sudah ada keterkaitan antara agama Hindu dan juga wilayah Nusantara ini. Tapi karena ini temanya Islam ya, jadi kita perlu juga untuk membatasi waktu dan juga ruang agar tidak terlalu luas. Makanya mulai maraknya itu sejak abad ke-10. Sejak abad ke-10 itu mulai ulama atau guru-guru agama itu menjadi bagian penting dari keutuhan suatu kerajaan. Nah, gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa ulama hanya berbicara tentang agama saja, tidak juga. Yang abad ke-10 itu Nusantara dikendalikan oleh para sultan kerajaan seperti Kerajaan Pasai, Majapahit, Demak, Banten, dan lainnya, yang itu setiap kerajaan itu memiliki tokoh atau memiliki penasehat keagamaan yang disebut sebagai Qadi atau Syekhul Islam dalam kerajaan Aceh. Nah, setiap ulama itu tidak hanya membahas mengenai agama saja, tapi bagaimana mereka bisa mempertahankan kerajaan itu untuk menjadi sebuah kerajaan yang tetap berdiri. Artinya peran ulama di situ tidak hanya sebagai sebuah guru agama saja gitu, mengajarkan ngaji atau mengajarkan ilmu fikih dan lain-lain, tapi juga berusaha mempertahankan keutuhan kerajaan. Babak berikutnya pada abad ke-16 ya, dari 10, 11, 12, 13, 14, dan 16, bangsa Portugis dan Spanyol itu masuk dan merebut Malaka. Kita tahu ya bahwa 1551 itu Portugis mulai masuk ke dalam Nusantara, kemudian mereka mengambil banyak sekali harta benda ya, mengambil banyak sekali kesempatan rakyat di bumi untuk bisa hidup dengan seperti biasanya. Yang mulanya mungkin untuk berdagang, tapi kemudian lama-kelamaan mengambil alih secara monopoli. Nah, penyerangan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Demak terhadap kolonial dilancarkan, kemudian lari ke selatan dan menguasai Sunda Kelapa, namun berhasil direbut kembali oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, yang kemudian dikenal sebagai masa Wali Songo. Nah, hadirin sekalian, di sini pada masa ke-16, abad ke-16 ini, Portugis dan Spanyol ini mulai masuk ke dalam wilayah Nusantara. Tapi kemudian dihalau oleh Kesultanan Aceh dan juga Kesultanan Demak. Lagi-lagi di sini yang berkecimpung juga tidak hanya prajurit saja, tapi juga para ulama membuat taktik memberi nasihat kepada raja. Yang artinya pada masa ini juga seorang ulama itu tidak hanya berfungsi sebagai sebuah penasehat keagamaan saja, syariat saja, tapi juga bahas mengenai hal-hal yang sifatnya keutuhan kerajaan itu. Makanya kalau kita lihat di Sultan Demak itu hampir sebagian besar para kadinya itu juga mereka ikut dalam perang ke Malaka. Termasuk diantara keturunan daripada Sunan Gunung Jati, dari Gunung Jati, ya, Maulana Nasruddin dan juga Pati Unus ini, kemudian beberapa lingkungan itu juga melakukan penyerangan di Malaka yang dikenal sebagai Pangeran Sabrangkot itu. Hadirin yang berbahagia, kemudian kita berlanjut kepada masa ke abad ke-17. Slide berikutnya, Kang Bahlil, ya. Abad berikutnya 17. Nah, masuk abad ke-17 ada imperialis Belanda dan Inggris menjajah tanah air ya. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie ya, atau VOC, dan kemudian Inggris membentuk East Indian Company atau EAC tahun 1602. Nah, pada masa pada masa abad ke-17 ini mulai nih tidak hanya Portugis saja, tetapi juga Inggris dan Belanda masuk untuk ikut dalam keterlibatan penjajahan. Artinya kita melihat di sini tidak melihat penjajahnya ya, kita melihat peran ulamanya saja agar tidak terlalu luas ya. Sampai subuh kayaknya kalau begitu. Nggak apa-apa ya, lanjutkan terus. Menarik.
Di antaranya itu kita bisa melihat ya pada abad ke-17 ini ada yang namanya Sultan Hasanuddin di Makassar. Ada juga Sultan Agung di Mataram. Pun di Jawa juga kita mengenal adanya Sultan Pangeran Diponegoro, maaf. Di Sumatera kita melihat tokoh bernama Imam Bonjol, dan juga sebelumnya itu sebelum beliau-beliau ini ada yang namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, yang artinya pada masa itu sudah mulai gerakan-gerakan itu dikomandoi oleh para ulama atau para guru-guru agama yang mengajarkan ilmu Islam, ya, agama Islam. Termasuk di antaranya kita bisa melihat di sini ada sosok bernama Syekh Yusuf Al-Makassari, di mana beliau melawan terus pada Belanda, namun rupanya dianggap sebagai pemberontak hingga diasingkan ke berbagai negara sampai kemudian meninggal di Afrika Selatan. Namun rupanya sebagaimana ulama adalah mutiara, maka dimanapun mutiara itu berada, entah itu dalam kubangan air, entah itu dalam empang ataupun lain sebagainya, dia tetaplah mutiara. Sehingga dimanapun Syekh Yusuf Makassar dipindahkan oleh Belanda, sebanyak itu pula pengikutnya Syekh Yusuf Makassar untuk bisa menjadi sebuah gerakan keislaman yang semakin luas. Nah, ada pula selain itu setelah isu Makassar ini ada yang namanya Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Muqayyim, dan Kiai Abbas di Cirebon, Habib Ali Habsyi Kuitang, dan Habib Usman Husain Alaidrus dari Bandung. Ada Kiai Ahmad Sanusi dari Sukabumi, ada Syekh Subki dikenal dengan Maulana Beruncing, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, dan seterusnya. Nah, seluruh tokoh ini adalah tokoh-tokoh Islam yang melakukan pergerakan terhadap gerakan-gerakan imperialisme Belanda dan juga Inggris. Termasuk di antaranya sini ada tokoh yang namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kita tahu ya bahwa ulama yang sangat produktif, bahkan juga termasuk tokoh yang sangat berpengaruh terhadap keilmuan keislaman di Indonesia. Tapi beliau juga melakukan perlawanan sebenarnya. Di antaranya beberapa murid beliau melakukan pergerakan di daerah Banten, yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai pergerakan petani Banten. Petani Banten. Yang dalam sarkofagus beliau itu disebutkan sebagai pemberontakan petani Banten. Itu juga salah satu di antaranya adalah murid dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, dari sekian bentuk timeline ini sampai ke abad 18 dan 19 ini, kita bisa melihat tuh bahwa bukti peninggalan makam para ulama di setiap daerah juga akan cerita setiap tokoh dari penduduk setempat yang tidak tercatat dalam catatan sejarawan, serta naskah-naskah peninggalan di seluruh Nusantara merupakan bukti kuat sejarah pergerakan ulama dalam menyebarkan Islam dan melawan penjajahan. Artinya dalam berwaktu-waktu berabad yang telah lalu itu, kita bisa melihat bahwasanya ada gerakan yang sama, bahwa mereka memang digerakkan oleh keadaan yang sama, yaitu keadaan ingin melepaskan diri dari penjajahan. Tapi perlu diingat bahwa mereka atau beliau-beliau juga adalah seorang tokoh agama, seorang ulama, dan seorang syekh yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Tapi kita bisa melihat kesamaan itu, yaitu adanya gerakan keislaman dan juga gerakan kewilayahan atau kemudian disebut sebagai nasionalisme. Artinya pada sejak berabad-abad lamanya tokoh atau ulama kita itu sudah membicarakan atau meneladankan adanya korelasi kuat antara agama dan nasionalisme. Bagaimana kita bisa mempertahankan keutuhan wilayah kita. Nah, permasalahannya kemudian sekarang ketika kita melihat gerakan keislaman yang begitu kuat, kita tidak bisa memberikan ruang yang sama untuk rasa kebangsaan, gitu. Ya, jadi gerakan Islamnya kuat, tapi tidak bisa memberikan rasa kebangsaan. Memang keislaman dan kebangsaan itu merupakan hal yang bisa dikatakan agak jauh ya. Tapi kemudian kita bisa melihat itu sebagai sebuah gerakan yang sama-sama memberikan dampak untuk kemaslahatan umat. Satu di antaranya bisa kita lihat bahwa pada abad ke-20 ya, tadi kan kita melihat ya abad ke-18, 19, sampai kemudian pada abad ke-20 kita bisa melihat tuh banyak sekali gerakan-gerakan keislaman di Indonesia yang memberikan
berikan sumbangsih pergerakannya kepada Republik ini. Beberapa di antaranya mungkin bisa kita lihat ya, di awal sini ada beberapa gerakan. Masuk di antaranya ada NU, ada Muhammadiyah, ada Thalib, dan juga ada beberapa ormas lainnya yang kemudian disebut sebagai Nahdlatul Wathon. Yang pertama Hizbul Wathon di Muhammadiyah misalnya. Itu adalah gerakan yang didirikan oleh Muhammadiyah untuk memberikan dasar-dasar kebangsaan kepada pengikut Muhammadiyah. Artinya orang Muhammadiyah pun juga sudah memberikan ruang yang besar untuk melihat Islam sebagai agama dan juga kebangsaan Indonesia sebagai tarikan nafas yang sama. Yang berikutnya kita bisa lihat ada namanya Nahdlatul Wathon. Di sini ada Abang Anwar ya, salah satu sesepuh di Nahdlatul Wathon. Ya. Itu beberapa gerakan yang seperti itu juga termasuk gerakan yang memberikan korelasi kuat antara agama dan kebangsaan. Makanya namanya Nahdlatul Wathon atau gerakan kebangkitan bangsa. Ya gitu ya Bang Anwar ya, kalau tidak salah ya. Ya. Yang itu diperkatai oleh. Yang ketiga itu bisa kita lihat sebagai gerakan yang disebut sebagai Nahdlatul Ulama atau gerakan kebangkitan para ulama. Itu bisa lihat di sini ada arsip yang saya temukan menggambarkan muktamar tahun 1930 di hotel di Magelang. Beberapa tokoh yang kita kenal seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Samsuri dan seterusnya adalah tokoh-tokoh yang ikut merumuskan dalam muktamar tersebut membahas mengenai bagaimana bisa terus mengkorelasikan antara keislaman dan kebangsaan. Nah, hadirin sekalian, ini hanya tiga contoh ormas yang bukan ormas sih, gerakan keagamaan yang sampai sekarang masih bisa kita lihat itu, kita saksikan dan kita amalkan, kita amalkan. Nah, hadirin sekalian, tentu ini tidak bisa kita samaratakan sebagaimana ormas yang sekarang banyak muncul ya, karena sampai puncaknya kita akan menyadari tuh bahwa pertalian kuat antara ulama berabad-abad lainnya memunculkan perjuangan ulama kekinian dengan perjuangan yang sama dalam mempertahankan Islam dan negara, tapi bukan negara Islam. Jadi ada korelasi antara Islam dan negara, tetapi bukan negara Islam. Makanya meskipun beberapa gerakan keagamaan itu muncul pada awal abad ke-20, semuanya itu tidak pernah mengakui diri untuk negara Islam. Tapi mereka tetap berpegang teguh terhadap keagamaannya, bahkan mereka juga memberikan sumbangsih pemikirannya maupun gerakannya juga, atau ruang-ruang yang besar untuk memberikan kontribusi kepada negara atau kepada kebangsaan. Hadirin yang berbahagia, berikutnya Kang. Ya, siap. Yang berbahagia, makanya Hari Pahlawan ini adalah momentum mengingat perjuangan guna menjaga rumah kita bersama, seluruh agama dan seluruh perbedaan lainnya. Tentu kita sadar bahwa ada sekitar lebih dari 7.000 pulau, ya, sekian ratus bahasa, ada 6 agama yang diakui, bahkan itu belum agama adat dan lain sebagainya yang dimiliki oleh negara ini, termasuk di antaranya agama Islam yang sedang kita bahas ini memberikan kontribusi juga. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa banyak sekali agama-agama lainnya yang memberikan kontribusi nyata bagi keutuhan negara ini. Makanya saya katakan di sini sebagai rumah kita bersama. Artinya semua agama juga punya peran yang sama. Hanya pada malam hari ini kita fokus pada ulama atau agama Islam saja. Nah, hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa diskusi kalau memang ada yang mendiskusikan. Tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah presentasi yang sempurna, karena apa yang saya sampaikan juga masih sangat terbatas, mengingat ruang dan waktu kita yang mungkin tidak begitu banyak untuk bisa menjelaskan makna ulama dan kepahlawanan. Hanya intinya, kesimpulannya adalah bahwa ulama
sejak berabad-abad lamanya tidak hanya membahas mengenai keagamaan saja, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi juga mereka atau beliau-beliau juga memberikan kontribusi dalam pemikirannya untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Yang kini kemudian wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia. Kembali ke Kang Bahril, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan presentasinya, sangat menarik sekali. Yang dapat digarisbawahi adalah di sini ulama bukan cuman hanya mengajarkan tentang nawaitu, tentang syariat, tetapi juga ulama pada peranannya juga menjaga kestabilitas atau keseimbangan suatu negara, suatu bangsa. Terbukti tadi yang sudah dipaparkan oleh narasumber kita, bagaimana kemudian Nahdlatul Wathon, kemudian Muhammadiyah, tadi ada juga NU, dan itulah yang dicontohkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Dan untuk selanjutnya silakan, apa ada yang perlu diperjelas, didiskusikan dari paparan yang tadi sangat menarik, sangat tentu itu menjadi suplemen pengetahuan buat kita ya, mungkin yang sudah pernah tahu menjadi pengingat bahwa ternyata pada zamannya di abad 10, abad 11, 16, kemudian ke sini tentu banyak peran ulama yang menurut narasumber tidak semua pejuang, tidak semua apa yang tadi dikatakan juga dicatat sebagai pahlawan gitu kan. Jadi memang mungkin kalau bisa dikatakan pilihan-pilihan gitu ya. Mungkin berjuangnya berjuang, tapi menurut narasumber tadi tidak semuanya diberikan penyematan atau labeling dengan kata. Baik, untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab. Mungkin barangkali di antara teman-teman ada yang menarik untuk didiskusikan, atau ada apa ya, bantahan atau istilahnya mungkin Tuan Guru Anwar ini ada terkait tadi Tuan Guru TGB tadi itu ada yang perlu lebih diperjelas lagi, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Videonya dibuka apa? Saya lagi nih, apa namanya? Iya. Jaga anak. Oke. Siap. Video. Begini, yang pertama, ini pernah kita diskusikan dulu di kuliah lah, di kampus dulu, terkait dengan foto Maulana Syekh atau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Wathon itu, kan ada yang fotonya mirip dengan beliau dulu. Yang di apa namanya? Yang di mana itu, di Cianjur atau di mana itu lupa saya. Intinya fotonya mirip dengan dengan Maulana Syekh lah. Mirip banget ya. Dan pendiri Nahdlatul Wathon ya. Nah itu kan waktu saya tanya Kang Ginanjar dulu, Pak Ginanjar, beliau jawab itu sekedar jadi foto-foto apa namanya, sekedar sebagai apa namanya, lambang saja lah katanya kan. Karena tidak ada foto yang ditemukan terhadap apa namanya dari Syekh yang juga pejuang tadi itu. Iya. Nah itu gimana, apakah itu akan apa namanya, akan bisa merusak lah catatan sejarah lah gitu kan. Soalnya kita di Nahdlatul Wathon ketika melihat foto itu kaget kita, kok fotonya sama dengan guru kita bilang kan. Kok sama dengan pendiri Nahdlatul Wathon, padahal kan namanya saja beda, kemudian lokasinya juga beda begitu. Apakah itu tidak punya efek untuk merusak lah data sejarah, catatan sejarah begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa namanya,
kan dulu masing-masing wilayah itu ya punya perwakilan dulu untuk menyatakan dirinya menjadi bagian dari Indonesia. Gitu. Tadi kan memang kita bahas tentang perjuangan Islam, ya pejuang Islam lah gitu kan, pahlawan dari kalangan ulama gitu. Nah, semua wilayah pada waktu itu menyatakan dirinya bergabung dengan Indonesia. Hampir semua kerajaan ya yang ada di Indonesia itu menyatakan dirinya bergabung dengan Indonesia. Melebur Sehingga gitu ya. terbentuklah Melebur ya. Iya, melebur. Ya, pokoknya menyatakan dirinya menjadi bagian dari Indonesia lah begitu. Contohnya Aceh gitu ya. Seperti Aceh, kemudian Jogja. Tapi kan dua wilayah ini, dua kerajaan ini kan diberikan hak istimewa lah istilahnya kan. Kerajaan Jogja sama Aceh. Gitu. Nah, pertanyaan saya, kan Kesultanan itu atau kerajaan Islam itu kan banyak dulu di Indonesia. Tapi kenapa hanya dua saja ya? Kerajaan atau kesultanan yang diberikan hak istimewa oleh negara. Kan waktu itu kan Kalimantan juga terkenal dengan Kesultanan Banjar di sana kan. Pokoknya banyak lah kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tapi hanya dua kerajaan yang diberikan hak istimewa lah oleh negara kita. Itu mohon penjelasannya kenapa bisa seperti itu. Apakah ini bukan pilih kasih kan? Apakah ini bukan bentuk pilih kasih negara terhadap beberapa wilayah yang ada di Indonesia lah begitu. Itu saja Kang Sofia. Baik, mungkin dapat saya simpulkan bahwa ada satu daerah, yang pertama pertanyaannya, ada suatu daerah yang memang itu memasang foto, yang mana foto itu adalah bukan foto sesungguhnya. Pertanyaannya, apakah ini tidak merusak data sejarah? Kemudian pertanyaan yang kedua, ditunjukkan juga ke narasumber ketika beberapa kerajaan melebur menjadi satu dalam satu bahasa disebut negara Indonesia. Kenapa kemudian hanya dua itu yang diberikan hak istimewa, yaitu hanya Jogja, Aceh. Mungkin juga satu lagi Pak Anwar, DKI Jakarta. Mana lagi? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Yang saya maksud itu yang kesultanan atau kerajaan. Ya. Ya, berarti dua ya. Berarti antara Aceh dan Jogja. Silakan narasumber untuk bisa menanggapi pertanyaan dari saudara Anwar. Atau ada langsung aja ya. Ya, silakan. Ganteng Kang Sofia. Ganteng dosen kita. Saya ngedengerin dari YouTube soalnya ini. Jadi suaranya agak telat. Nggak apa-apa. Pertama ini Anwar. Kalau untuk urusan internal Nahdlatul Wathon, saya tidak bisa berbicara secara jauh ya, karena itu urusan internal. Itu bagian dari permasalahan internal. Tapi yang bisa saya sampaikan bahwa setiap gerakan itu pasti memiliki patron atau memiliki tokoh di dalam gerakan tersebut. Gerakan tersebut ketika sudah memiliki patron, dia pasti bisa bergerak. Nah, tetapi ketika dalam gerakan itu kemudian memiliki patron yang lain terhadap gerakan yang sama, kayak tadi NW di Cianjur dan kemudian NW yang di Lombok misalnya, itu merupakan hak daripada gerakan yang ada di daerah tersebut. Jadi kalau dikatakan apakah itu merusak sejarah, ya bisa dikatakan seperti itu. Karena patronnya NW itu ya Tuan Guru Jenderal Abdul Majid ya, Tuan Guru itu. Ketika ada tokoh lain, maka patronnya akan berubah. Dan itu akan merusak tatanan sejarah, tapi tidak merusak secara keseluruhan, hanya merusak narasi saja gitu. Artinya masih bisa diselesaikan dalam internal gitu.
Kalau Iya. sejarah tentu saja ya, karena patronnya berubah. Patron adalah tokoh inti dalam gerakan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kemudian kerajaan-kerajaan yang muncul di Indonesia atau di Nusantara saat itu sedemikian rupa banyaknya hanya dua yang diberikan hak istimewa. Pertama, perlu kita sadari bahwa kerajaan-kerajaan atau kesultanan yang ada di Nusantara itu jumlahnya lebih dari 10 ya, yang tertulis dalam buku sejarah. Bahkan kemudian dibahasakan menjadi wilayah dengan kepulauan dengan kesultanan yang banyak, atau bisa dikatakan sebagai pulau yang bertabur kesultanan gitu kalau orang menyebutnya, karena banyak sekali kesultanan yang muncul di Nusantara itu. Tapi kenapa kemudian dalam perjalanannya hanya dua, yaitu Aceh dan juga Yogyakarta? Pertama, biasanya kesultanan itu bisa dikatakan sebagai kesultanan yang diakui oleh negara, ya, itulah kira-kira. Karena saat itu mereka atau kesultanan itu memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap berdirinya kerajaan tahun 45. Terus kalau begitu, apakah kerajaan lainnya tidak memberikan sumbangsih? Memberikan juga, tapi dengan waktu yang berbeda dengan kerajaan sebelumnya. Sambil contoh misalnya, kerajaan Yogyakarta. Hamengkubuwono ke-9 itu ketika awal Indonesia merdeka itu, beliau sudah memberikan seluruh kekayaan kerajaannya itu untuk berdirinya negara ini. Yang kemudian yang kedua Aceh. Aceh sejak Indonesia mengakui memproklamirkan diri menjadi sebuah negara yang merdeka, Aceh itu secara sukarela memberikan seluruh harta kekayaan kerajaan Aceh dan juga saudara-saudara Aceh kepada Bung Karno saat itu ya, menjadi orang yang tokoh sentralnya pada Bung Karno. Nah, kerajaan-kerajaan lain misalnya saya ambil contoh kerajaan Banjar ya. Nah, kerajaan Banjar ini ketika Indonesia merdeka itu masih terjadi ketidakstabilan kerajaan. Karena sultan terakhirnya namanya Sultan Muhammad Seman bin Pangeran Antasari itu di Banjar ya. Itu hanya berdiri sampai 1905. Yang artinya sebelum Indonesia merdeka itu udah ada problem tuh di internal itu. Ya, karena memang saat itu ya ada peran Belanda juga untuk membuat adu domba ya internal itu, sehingga banyak kerajaan-kerajaan yang kemudian disetir oleh Belanda dan tidak mau tunduk kepada kemerdekaan Indonesia. Pun demikian dengan kerajaan yang lain, misalnya kerajaan yang ada di Banten. Tapi di Banten kemudian mau melebur pada Jawa Barat. Dan juga kerajaan misalnya di Lombok mungkin ada ya kerajaan Bima itu. Ya, kerajaan Selaparang. Banyak itu juga, tapi pada saat Indonesia merdeka tahun 45, Bung Karno saat itu belum melakukan lawatan kepada wilayah tersebut. Baru dua kerajaan yang beliau lawatkan dan memberikan sumbangsih, mengakui memproklamirkan diri menjadi kerajaan yang melebur menjadi negara kesatuan. Jadi ketika dikatakan kenapa baru dua itu, karena baru dua itu yang disambangi oleh Bung Karno, dan hanya dua itu yang secara langsung sukarela memberikan seluruh harta kekayaannya kepada negara. Kepada negara. Yang lainnya gimana? Yang lainnya proses. Kayak di Banjar misalnya. Di Banjar aja itu kan Sultan Banjar itu. Tapi saat itu ketika 1905 ya, itu ada problem di internal kerajaan, sehingga kemudian bisa dikatakan tidak begitu stabil kerajaannya. Jika Bung Karno ke sana ya tidak bisa memberikan feedback lah, tidak ada feedback. Siap. Ya, jadi begitu Pak Anwar. Kenapa hanya dua? Karena memang Soekarno baru dua itu lawatannya, dan entah mungkin karena apa dulu gitu. Jadi ya baru dua, dan memang yang terlihat dua itu seperti yang kita ketahui ketika Aceh memproklamirkan bahwa peleburan Aceh
ke nama Indonesia itu secara besar-besaran menurut sejarah datanya sampai harta emas apa itu diberikan ke Soekarno ya waktu itu ya. Menurut yang pernah saya baca dan pernah diterangkan juga oleh Pak Ginanjar ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya. Pak Anwar, Oke, bisa apakah diterima. perlu penjabaran lainnya atau yang lain mungkin Mbak Ya, bisa Malika, diterima lah. Mbak Malika Sakina, Mbak Mai, Mbak Hilwa, lainnya. Cukup ya? Ya, sudah setengah 11 ini kan di Lombok. Jam 11. Serius jam 11 di Lombok? Iya kan beda 1 jam guys. Iya. Setengah 11 Ya baik. di Lombok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di baik yang di YouTube ataupun yang di Google Meet. Dan saya umumkan untuk pemenang 20 jutanya adalah Pak Anwar yang secara gamblang dan jelas ini kalau kita baca chatnya beliau merangkumnya banyak sekali itu ada 9 rangkuman yang beliau kumpulkan dan memang isi dari presentasi yang tadi narasumber sampaikan, narasumber jelaskan. Dan untuk Pak Anwar hadiahnya sekali lagi bentuk tabungan pendidikan boleh nggak harus ke Pak Anwar, tapi Pak Anwar bisa memberikannya orang Lombok yang ingin kuliah, termasuk akomodasi dari Lombok ke lembaga kami akan kami upayakan untuk kami fasilitasi. Jadi selamat buat Pak Anwar. Secara simbolis Pak Anwar berhak menerima tabungan pendidikan senilai 20 juta dan sekali lagi itu hanya bisa digunakan di lembaga Yayasan Bakti Sakimia. Jadi silahkan kalau memang ingin digunakan atau kerabat atau sahabat atau siapa saja yang jelas bentuknya diakumulasikan dan masuk akomodasi dan lain-lain kita tanggung. Mungkin dari awal sampai akhir atas nama tuan rumah berterima kasih kepada narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk atas kesediaannya menjadi pemateri. Dan untuk teman-teman baik yang di Facebook, di YouTube tadi juga ada yang PA saya juga, terima kasih sudah gabung dan mungkin ini acara ini masih banyak kekurangan dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih memeriahkan lagi, lebih baik lagi untuk kemajuan pendidikan kita dan untuk perjuangan Hari Pahlawan ini. Akhirnya dari kami atas nama tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada narasumber Pak Supian, dosen Supian, Pak Anwar dan semuanya. Dan terima kasih. Semoga menjadi catatan amal, menjadi catatan yang akan menjadikan kebaikan untuk teman-teman semua. Akhirnya mungkin kita cukupkan aja ya. Kang Supian, sekali lagi terima kasih. Kang Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.